Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 2 September 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Entah mengapa suka dibedakan secara hitam dan putih antara kaul imam religius dan janji imam diosesan. Mari kita lihat apa sih yang ada dalam kaul imam religius itu. Jawabannya adalah 3 nasihat Injili, yakni hidup selibat, taat, dan melarat atau hidup sederhana. Lalu apa yang menjadi isi dari janji imam diosesan? Ya sama, podo wae, yakni 3 nasihat Injil itu. Saya kira yang penting bukanlah membedakan apa itu kaul atau janji, namun yang terutama dan pertama adalah bagaimana menghidupinya dalam keseharian hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini indah sekali. Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan selesai mengajar, Yesus menghampiri Simon dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Mungkin dalam hati Simon berkata, "Ini guru agama tahu apa soal menangkap ikan? Kok suruh-suruh saya ke tempat yang dalam segala?" Maka Simon mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Namun mungkin pikiran Simon, ya nothing tulus lah, nggak ada yang salah untuk dicoba. Mungkin saja ada berkat dengan taat melakukan apa yang dikatakan Yesus. Dan kalau ternyata tidak dapat, tidak seperti yang dikatakan Yesus, mungkin Petrus akan mengatakan, "Apa gua bilang?" Nggak dapat kan? Namun ketaatan
sungguh berbuah berkat. Ketika Simon menuruti perintah Yesus, mereka mendapati ikan dalam jumlah yang besar hingga jala mereka hampir koyak dan perahu mereka hampir tenggelam. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quotes yang mengatakan obedience brings God favors and blessings. Ketaatan membawa kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat untuk melaksanakan kehendak Tuhan, dan buahnya pasti membawa kebaikan dan berkat. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.